Halo semuanya, nama aku Rahmadiya Nasution. Aku dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Negeri Padang. Sekarang ini aku sudah menempuh semester 7 dan pada video kali ini aku akan menjelaskan tugas akhir proyek terkait permasalahan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota dengan dosen pengampu Ibu Artadini Akmal, MPA, sebagaimana tugas UAS mata kuliah pemerintahan Nagari. Nagari merupakan bentuk pemerintahan lokal yang khas di Sumatera Barat. Berakar dari struktur masyarakat hukum adat Minangkabau, sebelumnya berlaku sistem pemerintahan modern, Nagari yang sudah berfungsi sebagai unit pemerintahan sosial dan politik masyarakat adat. Pelaksanaan pemerintah Nagari saat ini mendapatkan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui desa adat sebagai satuan pemerintahan otonom berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Dalam konteks hukum lokal di Sumatera Barat, Nagari didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, harta kekayaan sendiri, kewenangan memilih pemimpin secara musyawarah, dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Filosofi ini yang merupakan prinsip utama masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang menekankan harmoni antara adat istiadat dan ajaran Islam. Artinya, syariat di sini itu harus merujuk pada ajaran Islam secara keseluruhan, termasuk Al-Quran dan Sunnah sebagai pondasi tertinggi. Terkait permasalahan pelaksanaan pemerintahan Nagari, saya di sini fokus permasalahannya adalah di Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, karena masih terdapat kendala atau masalah dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari. Nah, untuk permasalahan pertama adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Berdasarkan hasil temuan dari Regina De Fitri tahun 2025, mengidentifikasi masalah utama dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di Nagari Sungai Rimbang, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat yang bertentangan dengan prinsip pembangunan partisipatif. Masalah ini disebabkan oleh dominasi perangkat nagari dan lembaga resmi seperti BAMUS dan LPM, sehingga kelompok masyarakat umum terutama petani, perempuan, dan generasi muda jarang terlibat secara aktif. Nah, faktor ini meliputi keterbatasan akses sosial budaya, kurangnya sosialisasi, dan hambatan infrastruktur komunikasi yang membuat masyarakat kurang sadar akan pentingnya keterlibatan mereka. Dampaknya cukup signifikan, di mana perencanaan pembangunan menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, memicu penurunan kepercayaan masyarakat, serta kecemburuan sosial antar kelompok, dan hambatan jangka panjang terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti stagnasi ekonomi dan migrasi generasi muda. Untuk permasalahan yang kedua itu adalah lokasi pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Lokasi pembangunan yang tidak merata di Sungai Rimbang atau Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, masih terdapat permasalahan terkait kecemburuan sosial yang terjorong, di mana distribusi infrastruktur seperti irigasi, jalan produksi, dan jembatan hanya menyentuh 4 dari 8 jorong, sehingga wilayah pinggiran terabaikan dan rentan terhadap masalah seperti banjir serta erosi sungai. Nah, analisis masalah ini dalam penelitian Regina De Fitri tahun 2025 yang menunjukkan bahwa peran pemerintah Nagari sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator belum optimal, terutama akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tadi, serta kurangnya evaluasi sistematis yang memperburuk ketimpangan dan memicu ketegangan sosial, termasuk konflik batas wilayah dengan Nagari. Konflik batas wilayah ini muncul karena dampak langsung dari ketidakmerataan pembangunan, di mana klaim lahan yang tidak jelas antara kedua Nagari, seperti perebutan area pertanian dan akses sumber daya alam, memperburuk kecemburuan sosial dan menciptakan ketegangan antar warga, seringkali berujung pada sengketa hukum atau berontakan fisik yang melibatkan klaim batas yang tidak adil dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah daerah. Sebagaimana dengan kutipan dari Ramadan tahun 2023, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya konflik batas wilayah ini. Masalahan yang ketiga adalah keterbatasan infrastruktur dasar di beberapa jorong di Nagari Sungai Rimbang, seperti alokasi besar untuk ekowisata di Jorong Sialang dan Damar Tinggi berdasarkan RKP tahun 2024,
langsung berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dasar di jorong pinggiran seperti Atekoto dan Lomba, di mana hanya 4 proyek yang terrealisasi di Salang, kemudian Tanah Longi, Batu Bau, dan Atekoto, meninggalkan Lomba tanpa dukungan jembatan atau jalan produksi mendesak. Prioritas wisata jangka pendek mengorbankan kebutuhan aksesibilitas dasar, perbaikan isolasi ekonomi warga pinggiran yang bergantung pada pertanian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jurnal Ramadan tahun 2023, bahwa keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan rusak dan jembatan rawan ambruk di Atekoto semakin nyata karena realisasi tahun 2024 itu tidak seimbang, di mana jorong wisata mendapatkan dana besar, sementara pinggiran terabaikan, yang memicu munculnya emosi sosial yang mencakup kohesi negari. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di negeri Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan anggaran pembangunan, melainkan lebih dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan peran pemerintah negeri dalam menjalankan fungsi pemerintahan lokal. Temuan ini sebagaimana dalam Regina dan juga penelitian oleh Ramadan tadi yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih terfokus pada jorong tertentu, sementara jorong pinggiran belum memperoleh perhatian dan akses pembangunan secara proporsional dan berkeadilan. Jika ditinjau dari berdasarkan teori peran pemerintah menurut Labolo tahun 2010, pemerintah negeri Sungai Rimbang itu sejatinya telah menjalankan fungsi sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator pembangunan. Namun, terkait pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Dalam peran sebagai regulator, pemerintah negeri telah memiliki perangkat perencanaan formal seperti RPJM dan RKP negeri. Namun, lemahnya pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan yang menyebabkan regulasi yang ada belum mampu menjamin pemerataan pembangunan infrastruktur antar jorong. Selanjutnya adalah dalam peran sebagai katalisator. Pemerintah negara itu belum sepenuhnya berhasil mendorong partisipasi masyarakat secara luas dan inklusif dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Kemudian juga rendahnya keterlibatan masyarakat khususnya dari jorong pinggiran yang berdampak pada kurangnya terakomodasinya aspirasi pembangunan secara seimbang, sehingga penetapan prioritas pembangunan cenderung berpihak pada wilayah tertentu. Kemudian selanjutnya, sebagai fasilitator, pemerintah negeri telah melakukan upaya penyediaan sarana, pendampingan teknis, serta penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. Namun, keterbatasan koordinasi antar lembaga, distribusi fasilitas yang belum merata, serta lambatnya respon terhadap permasalahan di lapangan yang menyebabkan fungsi fasilitas itu belum berjalan secara optimal, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga yang mendengarkan dapat memahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.